Si pengumura dewa tanpa yakin kami tetap Blitar tahun 1925, kala itu Belanda masih berkuasa di negeri ini. Namun tidak semua desa dapat disentuh oleh penjajah, di antaranya desa yang dilindungi atau dikuasai oleh tuan tanah yang memiliki pengaruh besar. Tuan tanah yang dimaksud bukan hanya mereka yang memiliki harta atau kekayaan melimpah, tetapi mereka yang juga memiliki ilmu tinggi, baik yang diturunkan maupun yang dicari oleh mereka sendiri. Beberapa dari mereka berperan di belakang layar di setiap perang perlawanan terhadap penjajah, sehingga mereka sangat disegani dan mempunyai pengaruh yang cukup besar. Raden Arya Mangkubirawa adalah salah satu tuan tanah yang sangat terpandang di desanya. Penduduk mengenal Raden Arya sebagai pribadi yang welas asih dan sangat peduli dengan penduduk desa. Tidak ada satupun warga desa yang dibiarkan kesulitan olehnya, apalagi soal makanan dan kebutuhan hidup. Ia tidak segan-segan memberikan miliknya apabila ada seseorang warga di desanya yang membutuhkan. Saat ini Raden Arya dikaruniai 12 anak yang juga diturunkan kesaktian yang dimiliki oleh Raden Arya. Tidak hanya mengenai kesaktian, ilmu kebijakan pun sudah mereka pelajari selama hidup dengan ayah mereka. Dengan adanya Trah Mangkubirawa ini, desa hidup dengan makmur tanpa kekurangan satu apapun. Namun sebenarnya ada satu hal yang masih bisa mengancam desa ini. Di seberang sungai yang dianggap sebagai perbatasan desa, terdapat sebuah desa yang juga dikuasai oleh tuan tanah bernama Kisedo Balanggawe. Seseorang yang juga memiliki kesaktian yang tidak kalah dengan Raden Arya. Hanya bedanya kesaktian yang dimiliki Kisedo didapatkan dengan cara yang tidak benar. Kedua tuan tanah ini sebelumnya adalah saudara seperguruan dengan kemampuan yang dimiliki. Mereka menjadi orang yang terpandang di desanya masing-masing. Namun ketika Kisedo semakin haus akan kesaktian, Raden Arya membatasi perbatasan desa mereka dengan maksud menjaga warga desa dari imbas kesaktian Kisedo. Sebenarnya kedamaian di desa berlangsung lama, namun terkadang Raden Arya merasa khawatir dengan penduduk desa di wilayah Kisedo. Sampai akhirnya kegelisahan Raden Arya terjawab dengan datangnya seseorang dari desa sebelah ke rumah waras. Dia adalah Badar, seorang warga yang awalnya bekerja kepada Kisedo, pemimpin Trah Balanggawe. Badar datang dengan tujuan untuk meminta perlindungan kepada Raden Arya selaku pemimpin Trah Mangkubirawa. Raden, ngapunten, saya minta tolong Raden. Saya meminta perlindungan dari Raden. Seolah tidak mengerti kegelisahan Badar, Raden Arya segera memanggilnya mendekat. Rene Ole, cerita ada apa denganmu? Perlindungan masalah apa? Badar mendekat dan duduk di dekat Raden Arya dan memberanikan diri untuk bercerita walaupun dengan rasa sungkan. Saya kabur dari rumah tenung, Raden. Saya tidak sanggup lagi kerja sama Kisedo. Saya takut keluarga saya dijadikan tumbal selanjutnya. Tumbal? Jelasin yang jelas, nak. Maksudnya tumbal apa? Kisedo, kesaktian Kisedo terus bertambah dan ilmunya itu memakan tumbal dari pekerja dan warga sekitarnya. Terlihat Raden Arya gelisah mendengar cerita itu walaupun sudah menduga mengenai hal ini. Tapi sepertinya kali ini Raden Arya berpikir harus ada yang menghentikan perbuatan saudara seperguruannya itu. Sudah, besok saya bilangin sama Sedo. Kamu pulang istirahat. Besok kerja di sawahnya Karjo saja yo. Sekalian keluarga di bawah semua. Nje, matur suwun sanget Raden. Mata Badar berbinar mendengar tawaran dari Raden. Ia tidak berhenti bersyukur selama pulang meninggalkan rumah waras. Besok paginya Raden bersiap pergi ke desa sebelah menemui Kisedo. Ia tidak mengajak satupun dari kedua belas anaknya dengan harapan Kisedo dan anak-anaknya merasakan niat baik dari Raden Arya. Saat di perjalanan Raden bertemu dengan Broto. Mau pergi kemana, Pak? Silaturahmi ke Kisedo, Nang. Sekalian mau ada yang Bapak bicarakan. Ada perlu apa Bapak dan apa yang mau dibicarakan, Pak? Bapak tahu kan Trah Balanggawe sangat tidak menyukai keluarga kita. Jangan buruk sangka dahulu. Tidak baik.
Bapak pergi dulu, kamu kasih tahu adekmu si Karjo. Mulai hari ini Badar kerja sama dia. Tanpa banyak kata, Broto menuruti perintah ayahnya itu, namun di balik itu ia punya rencana lain untuk melindungi ayahnya itu. Ia diam-diam mengikuti ayahnya dengan mempersiapkan pasukannya. Sebuah sungai terlihat membentang sangat panjang seolah membelah daratan. Sungai ini adalah batas alam wilayah Trabalanggawe dan Tramangkubirawa dengan sebuah jembatan sebagai penghubungnya. Raden Arya mempersiapkan dirinya karena saat ia meninggalkan batas desanya, ia sudah ada di wilayah jangkauan ilmu Kisedo dan benar. Ketika melewati jembatan, Raden sudah dicegat oleh makhluk halus penjaga desa peliharaan Trabalanggawe. Terlihat 4 makhluk berwujud genderuwo merah yang menghentikan langkah Raden Arya. Raden Arya mendapat penghalangan dari keempat makhluk itu. Raden Arya hanya berhenti tanpa melakukan perlawanan. Sebenarnya jika ia mau, bisa saja ia memanggil seluruh abdi dalam dan menghabisi seluruh demit yang ada di desa itu. Namun karena tujuan Raden Arya hanya ingin berbicara dengan Kisedo, ia mengurungkan niatnya itu. Tanpa harus melakukan apapun, Kisedo sudah menyadari kedatangan Raden Arya, saudara seperguruannya itu. Seketika udara berubah sangat panas dan angin bertiup sangat kencang. Raden Arya mendengar suara tanpa wujud. Wah, kita kedatangan tamu agung. Saudara lama saya, Raden Arya Mangkubirawa. Biarkan dia lewat. Seolah mengerti maksud empunya, keempat genderuwo itu menyingkir dan membuka jalan untuk Raden Arya. Di sisi lain, Broto yang memperhatikan kejadian tadi merasa kesal melihat ayahnya dihadang dan diancam. Yang ia tahu, ayahnya Raden Arya Mangkubirawa selama ini selalu mendapatkan perlakuan hormat. Belum pernah dia melihat ayahnya direndahkan seperti ini. Raden berjalan dengan tenang memasuki halaman rumah tenung. Di tempat itu ia merasa kehadirannya sudah ditunggu. Semua terlihat dari kehadiran Kisedo yang sudah menyambutnya di halaman rumah tenung. Sedo saudaraku, apa kabarmu? Sangat baik, Raden. Ada apa gerangan seorang pemimpin Tramangkubirawa yang agung sampai jauh-jauh kemari? Raden Arya menghela nafas. Ia harus berhati-hati untuk menyampaikan tujuannya kemari. Sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu apabila lancang atau menyinggung. Aku mau meminta izin agar pekerjamu yang bernama Badar boleh diizinkan untuk bekerja untuk anakku Karjo. Badar? Tidak bisa. Pekerjaannya di sini memiliki peran yang sangat penting. Sebenarnya Raden Arya sudah menduga akan hal ini, namun ia masih berharap apabila ia sendiri yang datang menemui Kisedo, mungkin saja ia bisa mengizinkan. Kalau peran pentingnya yang kamu maksud itu untuk menjadikan Badar dan keluarganya sebagai tumbal, lebih baik segera kamu urungkan niatmu itu, Sedo. Ini nasihatku sebagai saudaramu. Jadi sebenarnya apa maksud kedatanganmu? Aku sudah menyampaikan maksudku. Berhentilah mempelajari ilmu gelap yang saat ini sedang kau sempurnakan. Ingat pesan Maha Guru, agar kita selalu bisa hidup bermanfaat bagi orang lain. Raden Arya mencoba melanjutkan ucapannya. Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Raden Arya, Kisedo langsung berdiri menunjuk wajah Raden Arya dengan kesal dan berbicara dengan suara yang menggegar. Raden Arya, kau pikir siapa kamu sudah berani berbicara seperti itu? Siapapun yang berani ikut campur urusanku, maka hidup matinya juga adalah urusanku. Setelah mendengar ucapan Kisedo, tanpa menunggu lama kedelapan anak Kisedo segera mengelilingi Raden Arya. Tak hanya itu, lebih dari 20 murid ilmu hitam Kisedo juga bersiap mencelakai Raden Arya. Rupanya entah apapun yang disampaikan Raden Arya, Kisedo tetap bertujuan untuk mencelakai saudara seperguruannya itu. Di tengah ancaman itu, Raden Arya terlihat sangat tenang. Walaupun sebenarnya tanpa bantuan dari anak-anaknya, ia tidak yakin bisa bertahan dari gempuran Kisedo dan anak-anaknya. Bodoh, ini adalah kebodohanmu. Datang ke rumah tenung sendiri tanpa perlindungan sama saja seperti menyerahkan nyawa.
Sepertinya anak-anakmu sudah tidak peduli dengan keselamatanmu. Rasakan ini Raden, dan nikmati rasa sakit yang sebentar lagi akan. Belum sempat selesai berbicara, ke-20 murid Kisedo yang seharusnya melancarkan serangan malah berakhir tergeletak dengan memuntahkan darah. Melihat itu Kisedo dan anak-anaknya panik, tetapi Bahrun, anak tertua Kisedo, langsung menyadari siapa yang melakukan ini semua. Keluar kamu Broto! Berani sekali kamu menumpahkan darah anak muridku! Mengetahui keberadaannya sudah disadari oleh Bahrun, Broto menampakkan diri dan menghampiri Raden Arya. Menyadari akan keberadaan Broto, Kisedo segera memerintahkan demit-demit peliharaannya untuk menyerang Raden Arya. Berbagai demit muncul di hadapan Raden, mulai dari genderuwo merah yang menghadang di jembatan, makhluk besar seperti kelelawar, hingga mayat perwujudan prajurit zaman dahulu. Yang lebih mengerikan, mereka sudah dibekali ilmu hitam yang mana setiap serangannya bisa menghabisi seorang manusia biasa dalam sekejap. Serentak demit-demit itu menyerang Raden Arya mengikuti perintah Kisedo. Tetapi sebelum sampai menyentuh Raden Arya, demit-demit itu terpental oleh pukulan sosok makhluk besar dengan otot dan kulitnya berwarna merah darah memegang sebuah keris. Terlihat sebuah mahkota terpasang di kepalanya. Itu adalah Kiranu, Bayuwira Ingon terkuat milik Broto. Terlihat wajah Broto sudah dipenuhi emosi. Ia mencoba membalas perlakuan Kisedo pada ayahnya. Kalian tahu bapak kami, Raden Arya Mangkubirawa. Bapak adalah keturunan murni Mataram yang menjadi pemimpin terhak agung Mangkubirawa. Dan sekarang kalian berani memperlakukan bapak seperti ini. Bajingan kalian. Bersiaplah. Akan gua habisi kalian semua. Anak-anak Kisedo pun bersiap. Mereka membaca mantra kuno pemanggil demit alas yang menjadi peliharaan mereka. Mereka sangat sadar siapa yang mereka hadapi. Seorang keturunan Mataram kuno beserta pelindungnya yang terkenal dengan kesaktiannya. Bahkan hanya dengan melihat kerisnya saja, mereka sudah tahu betapa kejamnya kemampuan Ingon Broto yang bernama Kiranu. Tidak terhitung berapa banyak nyawa melayang di tangan Kiranu lewat kerisnya, sampai kerisnya pun berwarna merah darah. Suasana rumah tenung semakin mencekam. Terlihat demit alas dari seluruh desa dan hutan di sekitarnya berkumpul di sana. Kekuatan hitam dari anak-anak dan murid dari Kisedo terlihat menyelubungi rumah tenung seolah akan dimulai sebuah perang besar. Sudah Broto, hentikan. Kalian juga. Rupanya Raden Arya menyadari kehadiran anak-anaknya yang menyusul dengan membawa pusaka dan pengikutnya masing-masing. Padahal dengan keberadaan Broto saja sudah mampu membuat Kisedo dan anak-anaknya gentar. Selama ini mereka memang sudah mendengar kabar simpang siur mengenai kehebatan Trah Mangkubirawa. Tapi ketika melihatnya sendiri seperti sekarang, mereka tak mampu berkata apa-apa. Seto, aku masih anggap jenengan itu saudaraku. Aku tidak mengerti mengapa kamu bisa berubah semenakutkan ini. Apa yang keluargamu lakukan tadi ku anggap sebagai bentuk penghinaan yang tidak bisa ku maafkan. Aku memberikanmu waktu untuk berubah. Akan kutinggalkan seekor ayam di perbatasan. Jika dalam 3 hari ayam itu masih hidup, maka aku anggap itu itikat baik dari kamu. Tapi jika dalam 3 hari ayam itu mati, maka bersiaplah. Seluruh anggota Trah Balanggawe akan lenyap dari bumi Mataram ini. Raden Arya dengan bijak memberikan kesempatan kepada Trah Balanggawe untuk berubah. Bersamaan dengan kalimat terakhir Raden Arya, muncullah sosok juru kiting Panglima Perang Mataram yang tersohor. Sontak wajah Kisedo berubah. Ia sadar bahwa ia harus segera memutuskan menerima tawaran dari Raden Arya atau tetap pada pendiriannya yang mungkin bisa berakibat fatal bagi Trah Balanggawe. Setelah kejadian itu, seluruh keluarga Trah Mangkubirawa meninggalkan rumah tenung. Seekor ayam yang dijadikan sebagai perantara perjanjian ditinggalkan di perbatasan. Untuk mengamankan desa, sekeliling wilayah Trah Mangkubirawa dikelilingi dengan pagar gaib dan seluruh anggota keluarga mempersiapkan diri untuk hal terburuk. 3 hari digunakan untuk melakukan ritual pemurnian batin dengan puasa muti dan menjalin kekuatan leluhur dan memohon keikhlasan yang maha kuasa atas yang akan terjadi nanti.
Setiap hari tirakat singkat dilakukan di desa itu bukan hanya untuk mengharapkan perlindungan, melainkan juga berharap agar Trabalanggawe mau membuka matanya dan bertobat. Di sisi lain dengan ajian mata elang sakti, Trah Mangkubirawa memantau pergerakan dari Trabalanggawe. Dari penglihatannya itu mereka melihat Kisedo dan keluarganya terlihat lebih sibuk. Sepertinya ia memutuskan untuk berperang seolah memiliki rencana mengerikan yang ia percaya mampu mengalahkan Raden Arya dan keluarganya. 3 hari berlalu. Seluruh kekuatan besar Trah Mangkubirawa pergi menuju perbatasan. Seluruh warga desa dilarang untuk keluar rumah sejak pagi hari, apalagi melewati perbatasan desa yang telah dipasang pelindung. Sesampainya di pinggir sungai, Broto yang ditugaskan ayahnya sebagai pemimpin rombongan diperintahkan untuk mencari ayam yang ditinggalkan oleh ayahnya. Namun ayam itu tidak ia temui di tempatnya, melainkan hanya sosok Bahrun, anak tertua Kisedo yang menunggu di seberang sungai. Broto, apa kau mencari ini? Terlihat Bahrun memegang ayam yang ditinggalkan oleh Raden Arya dan ayam itu dalam keadaan hidup. Broto terlihat cukup lega, sepertinya keluarga Balanggawe kehabisan cara untuk menghadapi keluarga Mangkubirawa dan memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Keputusan yang tepat, Bahrun. Aku tahu masih ada kebaikan di dalam hati kalian. Mari ke rumah. Kalian semua kami undang dan kami jamu di rumah waras. Ia sangat senang apabila bisa menghindari pertempuran yang pasti akan mengorbankan banyak nyawa. Mendengar ajakan Broto, Bahrun terdiam. Sebuah senyuman muncul dari bibirnya. Bukannya menanggapi ajakan Broto, Bahrun justru memotong kaki ayam tersebut, menggigit lehernya dan menghisap darah ayam itu hingga habis. Hei, kalian Trah Mangkubirawa, apa kalian pikir aku akan menuruti perintah dari kalian? Apa kalian pikir kami takut lalu tunduk kepada kalian? Majulah, kami sudah mempersiapkan kematian yang pantas untuk kalian. Merasa dipermainkan, Broto kembali mengeluarkan keris pusakanya yang diikuti oleh seluruh pasukannya. Bajingan kau, Bahrun, kau mempermainkan kami. Akan kami perlihatkan neraka kepada kalian. Di belakang Bahrun telah berdiri saudara-saudaranya beserta semua muridnya dan bala tentara demit yang ia tangkap selama ini. Dan di belakang Broto berbaris seluruh saudaranya beserta pusaka para panglima dan bala tentaranya sudah bersiap. Seolah tahu akan rencana Kisedo, Raden Arya tidak turut berperang di tempat itu. Runtutan santet Watu Kali dikirimkan oleh Kisedo untuk menghabisi nyawa Trah Mangkubirawa dan warga desa. Namun Raden Arya menangkalnya dengan santet Geti Abang yang mampu melumpuhkan musuhnya itu tanpa harus membunuhnya. Pertempuran sengit terjadi di perbatasan, satu demi satu mayat bergelimpangan dari kedua belah pihak. Selama 3 hari 3 malam adu ilmu fisik maupun batin terjadi di sana. Air sungai perbatasan pun mulai menghitam dengan dibanjiri darah korban yang didominasi oleh darah dari Trah Balanggawe. Kejadian ini disebut dengan nama Perang Rojopati. Di malam ketiga terlihat kemenangan berpihak di sisi Trah Mangkubirawa. Seluruh anak dari Kisedo mati di tangan ke-12 anak Raden Arya. Kisedo dan sisa-sisa keluarganya melarikan diri dan mundur ke hutan. Lihat saja, suatu saat akan kubalaskan kekalahan ini. Kupastikan seluruh Trah Mangkubirawa akan mati dengan mengenaskan. Setelah memenangkan pertempuran, Broto dan pasukannya kembali ke desa dan membersihkan sisa-sisa pertempuran. Walaupun pertempuran telah usai, Broto masih melihat gelagat aneh dari Kisedo yang mundur ke hutan. Kondisi desa berangsur-angsur pulih, tidak ada satupun warga desa yang terluka. Namun mereka membantu merawat anggota keluarga Raden Arya dan pasukannya yang terluka. Seminggu setelah perang usai, keluarga Raden Arya harus pergi untuk melaksanakan tirakat Muti Gete selama 1 bulan di Lembah Argopuro. Hal ini dilakukan dikarenakan mereka merasa desa sudah aman dan untuk mempersiapkan kesaktian yang sudah mereka gunakan selama perang agar dapat digunakan sepenuhnya lagi saat ada ancaman lagi. Untuk menjaga desa, Raden Arya memerintahkan kedua anak bungsunya Nyi Murti dan Cak Bahar untuk mengawasi desa dan sisa wilayah keluarga Balanggawe. Walaupun tidak ada kejadian aneh, Nyi Murti dan Cak Bahar tetap berjaga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.
1 minggu setelah kepergian Raden Arya, satu persatu warga desa terserang penyakit yang aneh. Warga yang terserang penyakit ini tidak bisa tidur dan kulit mereka tidak bisa terkena air, sehingga banyak warga yang tidak mandi tetapi keringat mereka mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Nyai Murti dan Cak Bahar tidak bisa tinggal diam melihat warga desa yang tersiksa terkena penyakit-penyakit ini. Mereka sekuat tenaga berusaha menyembuhkan warga dengan ilmu yang mereka miliki, namun ternyata semua itu berakibat fatal. Setiap Nyai Murti dan Cak Bahar berhasil menyembuhkan seorang warga, sebuah luka timbul di tubuh mereka. Mereka mencoba berhenti namun tidak tega melihat warga desa yang tersiksa dengan penyakit ini. Sampai akhirnya Nyai Murti dan Cak Bahar sekarat dengan luka yang ditimbulkan itu. Ingon milik Cak Bahar pergi ke lembah Argopuro untuk memberitahukan kondisi keduanya kepada Raden. Namun sayangnya Raden Arya belum selesai dari tirakatnya. Hanya Warjo yang sudah selesai dan segera menggunakan kemampuan penerawangannya untuk mengetahui apa yang terjadi. Santet Walang Sangit. Warjo menemukan jawaban atas semua kejadian yang menyerang warga desa hingga membuat kedua adiknya sekarat. Santet Walang Sangit adalah santet dalam bentuk penyakit yang disebarkan dalam bentuk wabah. Santet ini sebenarnya tidak mematikan untuk mereka yang berilmu, namun ketika puluhan santet ini dikumpulkan di satu tubuh, sudah pasti akan berakibat fatal. Dari kejadian ini, Warjo mengambil kesimpulan Trah Balanggawe masih ingin melanjutkan perselisihan ini. Dengan sabar ia menunggu bapak dan saudaranya menyelesaikan tirakat mereka. Setelah bapak dan saudaranya selesai, Warjo menceritakan semua yang terjadi dan sesegera mungkin bergegas menuju desa. Di pintu masuk desa, mereka melihat begitu banyak dedemit kiriman yang berkerumun mengepung desa. Segera Broto menghunuskan kerisnya dan membiarkan Kiranu Ingonya menghabisi dan mengusir demit-demit itu. Di rumah waras mereka melihat kedua adiknya dalam kondisi yang mengenaskan dengan luka-luka yang membuat mereka hampir tidak dikenali. Tangisan seluruh anggota keluarga pecah begitu menyadari adik-adiknya masih bernyawa, namun sukma mereka sudah menjadi santapan para dedemit tadi. Setelah dimandikan menggunakan jari kuning, Nyi Murti dan Cak Bahar pun meninggal dan dikuburkan di pemakaman keramat milik keluarga. Selama seminggu penuh Raden Arya tidak berhenti menangis. Ia menyalahkan dirinya dan merasa kematian kedua anaknya merupakan kecerobohannya yang membiarkan mereka yang belum memiliki cukup ilmu untuk menjaga desa. Kondisi Raden Arya yang lemah ini segera dimanfaatkan oleh Kisedo untuk mengirimkan keris Putu Barong untuk menghabisi Raden Arya. Sebuah serangan yang tidak terduga menyerang rumah waras. Anak-anak Raden Arya masih sibuk mengurus warga desa yang terserang penyakit tanpa sadar Raden Arya dalam kondisi lemah, dan ketika melihat adanya serangan mereka bergegas ke rumah waras. Namun yang mereka temukan adalah tubuh Raden Arya yang sudah dicabik-cabik dengan mengenaskan oleh keris Putu Barong kiriman Kisedo itu. Dengan kondisi itu terlihat Raden Arya masih mempertahankan kesadarannya. Ia sengaja menunggu ke-10 anaknya yang ia yakin pasti akan datang. Dengerin Bapak. Waktu Bapak sudah tidak banyak. Ini titah Bapak. Jaga warga desa dan jangan biarkan Sedo melakukan kejahatan lebih jauh dari ini. Seluruh anak Raden Arya mengangguk menyetujui titah ayahnya dengan menahan tangis dari matanya. Kamu Karjo, walaupun kamu bukan yang tertua, kamu yang akan menjadi pemimpin Trah berikutnya. Karena Trah ini butuh pemimpin yang bisa berpikir jernih dan tidak gegabah tetapi tegas sepertimu. Kamu tidak keberatan kan Broto? Tidak Pak, saya tidak keberatan. Karjo memang yang paling pantas mengemban tugas ini. Mendengar pesan ayahnya dan kakaknya yang telah merestui, Karjo menerima tanggung jawab ini dengan tangan saudara-saudaranya di pundaknya dengan maksud memberi dukungan. Melihat itu Raden Arya tersenyum. Sekali lagi ia memaksakan dirinya untuk berbicara. Bapak pamit. Jaga dan lindungi semua saudaramu. Tepat setelah kalimat terakhir Raden mengembuskan nafas terakhirnya, spontan seluruh anggota keluarga menangis meratapi kepergian Raden Arya. Terlihat Karjo masih terus menunduk menahan rasa sedih dan mencoba menerima seluruh tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya.
Hari itu menjadi hari yang kelam. Seluruh warga desa sedih kehilangan sosok pengayom yang tidak pernah berhenti memikirkan kondisi mereka. Namun ketika mereka mengetahui bahwa Karjo yang dipercaya memegang tanggung jawab sebagai pemimpin Trah Mangkubirawa, warga cukup senang. Selama ini walaupun seluruh anak Raden sangat perhatian dengan warga, namun Karjolah yang paling dekat dengan mereka. Saudara-saudaranya tidak ada yang keberatan sedikit pun atas penunjukan Karjo sebagai pemimpin Trah berikutnya. Melihat Karjo masih menangisi kepergian ayahnya, mereka menunggu dengan sabar. Mereka siap menuruti titah dari Karjo. Apakah Karjo akan menghentikan semua ini atau justru Karjo akan menghabisi sisa Trah Balanggawe sebagai balasan atas kematian adik dan bapaknya? Isak tangis yang masih terdengar. Karjo berdiri dengan menunjukkan wajahnya yang berwarna merah padam yang terbakar amarah. Air mata terlihat menetes tanpa henti dari matanya. Namun ia sadar dengan posisinya sekarang. Pantang baginya untuk menunjukkan kesedihan di depan warga dan saudaranya. Perlahan ia berjalan keluar dari rumah waras. Sebagai saudara tertua, Broto memberanikan diri mempertanyakan keputusan Karjo. Le, Karjo, piye keputusanmu? Semua yang ada di situ diam menunggu jawaban dari Karjo. Ia hanya membalikkan badan dan menatap garis langit yang terlihat dari luar rumah waras. Kita persiapkan semuanya. Kita akan membalas apa yang sudah mereka perbuat dengan sesuatu yang lebih hitam. Kita persiapkan semuanya. Kita akan membalas apa yang sudah mereka perbuat dengan sesuatu yang lebih hitam. Semua mata saudaranya tercengang. Mereka tidak menyangka Karjo yang selama ini tenang bisa semarah ini. Dari ucapannya, mereka sudah menduga apa yang akan diputuskan oleh Karjo. Mas Karjo, santet apa yang akan kita gunakan untuk menghabisi Kisedo? Tanya Warjo dengan bibir bergetar. Terlihat Warjo gemetar takut mendengar jawaban yang akan keluar dari mulut Karjo. Karjo membulatkan niatnya dan menjawab dengan sesuai dugaan mereka. Santet balung ireng. Dendam yang mendalam menciptakan kegelapan yang tak berujung. Namun ketika kegelapan itu semakin pekat, ketakutan merasuk ke semua asa yang bahkan dapat dirasakan oleh kegelapan itu sendiri. Kepergian Raden Arya Mangkubirawa dan kedua anak bungsunya meninggalkan kepedihan bagi ke-10 anaknya. Sebuah kesalahan fatal yang seharusnya tidak harus terjadi seandainya mereka lebih waspada. Santet balung ireng. Hanya dengan sebuah kalimat yang dikatakan oleh Karjo, seluruh pusaka keramat milik ke-10 Rojo bergetar seolah tidak ingin terlibat dengan santet itu. Ke-10 Ingon yang sudah berumur ratusan tahun sangat mengerti mengenai kengerian santet ini dan resiko yang terjadi setelahnya. Namun perintah Karjo mutlak. Tidak ada satupun saudara yang menentang keputusannya, apalagi para abdi yang mengikuti mereka. Pada saat keadaan semakin mencekam, rumah waras mengeluarkan titah untuk warga agar selama 30 hari semua warga dilarang beraktivitas di luar rumah. Semua kebutuhan hidup akan ditanggung oleh para rojo dan disalurkan oleh para abdi yang ditugaskan. Setiap rumah diberi kembar mayang yang telah disediakan oleh rumah waras untuk melindungi warga dari kemungkinan buruk yang akan datang. Hari ini tepat 7 hari setelah titah disampaikan, sudah dipastikan tidak ada warga yang keluar dan melanggar perintah dari rumah waras. Selama 7 hari itu pula langit begitu gelap dan awan mendung tidak pernah berhenti menyelimuti desa. Para rojo sudah menyelesaikan persiapan masing-masing dan segera mengurung diri di rumah waras. Setelah ini sama sekali tidak ada yang diizinkan untuk keluar dari rumah waras apapun resikonya. Malam ini adalah persiapan terakhir. Para rojo memakai pakaian kebesarannya dan mempersiapkan ke-10 pusaka yang telah diruat. Di malam inilah Karjo melakukan tirakat terakhir untuk mempersiapkan jiwa dan raganya, serta mengumpulkan ke-10 Ingon yang masih tersisa. Semua rojo tanpa terkecuali memegang pusakanya dan membacakan mantra pemanggil. Angin bertiup kencang di sekitar rumah waras. Hawa dingin yang tidak biasa dirasakan hingga beberapa kilometer dari tempat itu. Tak lama setelahnya, ke-10 Ingon kebanggaan Trah Mangkubirawa telah hadir di sisi pusaka masing-masing. Jenengan saya panggil ke sini tentu sudah tahu maksud saya, ucap Karjo kepada ke-10 Ingon yang berkumpul di sekitar ke-10 rojo. Seluruh Ingon merespon dengan anggukan sopan ke arah Karjo. Malam ini saya ingin meminta restu untuk apa yang akan kita lakukan besok.
Lanjut Karjo yang segera direspon dengan majunya keempat ingon yang paling tua dan paling kuat di antara ke-10 ingon keluarga Mangkubirawa. Keempat ingon itu adalah Kiranu dari pusaka Ronggolewu milik Broto, Patih Gadang Ireng dari pusaka Ronggonyowo milik Marji, Patih Mahareksa dari pusaka Batara Abang milik Warjo, dan terakhir adalah Raden Jayadwipa dengan pusaka Keris Ireng milik Karjo sendiri. Santet Balung Ireng adalah santet yang memiliki resiko besar. Semakin kuat ingon yang menjadi medianya diharapkan dapat memperkecil kemungkinan untuk gagal dan mengurangi resiko yang diakibatkan. Le, kamu ya tidak akan menunaikan santet Balung Ireng ini. Bayaran yang harus kamu tanggung sangat besar. Ingon dari pusaka Karjo, Raden Jaya merasa khawatir dan mencoba memperingatkan Karjo. Namun bukannya menjawab, Karjo malah mengeluarkan sebuah lembaran yang dibuat dengan kulit hewan. Di atasnya tertulis untaian aksara rumit yang ditulis menggunakan darah Karjo dan 9 saudaranya yang menanggung santet ini. Ini, kami sudah mempersiapkan ini sebagai bayarannya. Ke-10 ingon melihatnya dengan bergetar. Sekarang mereka yakin Karjo tidak menginginkan sedikit pun kegagalan sehingga menyiapkan bayaran sebesar ini. Setengah dari sukmamu dan ke-9 rojo atas bayaran ini. Ini sangat besar. Lawan kita adalah Kisedo dan sisa ante-antenya. Bayaran yang pantas untuk memastikan permintaan terakhir Bapak bisa terwujud. Ketika kehilangan setengah dari sukmanya, para rojo akan kehilangan sebagian kesaktiannya, bahkan mungkin sebagian umurnya. Tidak jarang bila sukmanya memang sudah lemas sejak awal, mereka akan langsung mati. Kali ini Karjo mengangkat kepalanya, terlihat air mata dendam mengalir di pipinya. Tekad kami sudah bulat. Santet Balung Ireng harus dilaksanakan besok malam tanpa belas kasihan. Darah hitam mereka harus tertumpah tanpa bersisa. Ketika kami merayakan pembalasan dendam kami, di situ kalian bisa berpesta di atas kematian mereka. Sebelumnya Karjo belum pernah berucap sesadis ini. Malam itu juga sebuah kesepakatan terbentuk di antara ke-10 rojo dan ke-10 ingon yang mengabdi kepada mereka. Esoknya hari yang diputuskan telah tiba. Ke-10 rojo berkumpul di pendopo masing-masing dengan meletakkan pusakanya. Terbenamnya matahari di ufuk barat merupakan tanda ritual harus segera dimulai. 4 ekor ayam cemani, 4 kerbau hitam, 4 kambing hitam disembelih di hadapan ke-10 pusaka, dan darah hewan itu dikumpulkan jadi satu, dan 4 mangkuk darah dari para pemilik pusaka tetua. Berbeda dari biasanya, pemanggilan ingon ke-4 pusaka terkuat dipanggil dengan mengucapkan mantra kuno yang telah diwariskan lebih dari ratusan tahun. Dengan semua ritual itu, ke-4 ingon hadir dengan wujud yang hampir tidak dikenali. Mereka menggunakan jubah hitam kelam dan segera meminum darah yang disajikan oleh ke-10 rojo. Seketika kulit mereka menjadi gelap, segelap dendam yang akan mereka tuntaskan. Bersamaan dengan hujan yang turun dengan deras, ke-4 ingon menghilang untuk menunaikan tugas terbesarnya. Di kawasan hutan milik Balanggawe, dari ke-100 orang abdi setia Kisedo, hanya tersisa 10 orang yang masih hidup. Trah Balanggawe yang masih tersisa hanya Kisedo sendiri dan istrinya Nyai Laras yang sedang hamil tua. Di hutan tersebut terdapat sebuah rumah tua yang dibangun dengan kayu pohon keramat dengan ornamen dinding dari tulang belulang hewan yang sudah dikorbankan. Tempat ini adalah tempat di mana keluarga Trah Balanggawe melakukan pemujaan terhadap demit-demit peliharaannya. Pak, firasatku tidak enak. Ke-10 anak Raden Arya pasti tidak akan tinggal diam. Maafkan aku, Laras. Semalam guruku Ki Rosyid mendatangi di mimpiku. Dia memberi petunjuk agar anak kita yang saat ini berada di perutmu harus dikeluarkan malam ini juga, apapun caranya. Terlihat Nyai Laras mencoba menahan rasa sedihnya. Ia tidak tahu apakah bayi yang belum genap 9 bulan ini dapat bertahan hidup apabila dikeluarkan malam ini. Namun firasat yang ia dapat jauh lebih mengerikan dibanding pertaruhan yang ditawarkan. Bagaimana keputusanmu, Laras? Waktu kita tidak banyak lagi. Nyai Laras mengangguk sambil mengelus-elus perutnya yang berisi bayinya yang bernasib malang.
Terlihat air mata menetes di pipinya menyayangkan semua kejadian ini. Namun inilah bayaran atas perbuatan Trah Balanggawe dan hanya ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan garis keturunan mereka. Pak, aku melihat ketakutan di wajahmu. Belum pernah aku melihatmu seperti ini. Jika ini adalah keputusanmu, maka sudah seharusnya itu yang kita lakukan. Mendengar jawabannya Ilaras, Kisedo cukup lega. Ia memulai mempersiapkan segalanya, mulai dari mengumpulkan seluruh demit alas untuk menjaga hutan ini hingga membuat pagar gaib di antara hutan dan rumah. Persalinannya Ilaras dilakukan oleh Kisedo sendiri dibantu dengan abdi tertua Trah Balanggawe Mbok Narti. Mbok, setelah berhasil mengeluarkan anak ini, segeralah lari sejauh mungkin. Namun tinggalkan hari-harinya di tempat ini. Bonarti mengerti. Segera mereka melakukan persalinan yang berjalan dengan lancar dan cukup cepat. Rumah di tengah hutan itu dihiasi suara tangisan bayi laki-laki yang cukup keras. Dengan segera Bonarti menyerahkan ari-ari anak itu kepada Kisedo. Belum sempat memulihkan kondisi istrinya, suara ledakan besar terdengar di ujung hutan. Pak, itu suara apa? Mereka sudah datang. Kamu tenang saja. Aku sudah memasang pagar untuk menghalangi mereka. Di pelukan Bonarti, anak yang baru lahir itu terus menangis. Kisedo mendekati dan membisikkan sesuatu ke telinga bayi itu. Elingo, kowe kudu iso mateni wong-wong sing jahat karo keluargamu ya Le. Bisik Kisedo dengan tegar. Segera ia mengalihkan pandangannya ke Bonarti dan memerintahkannya untuk meninggalkan tempat ini. Setelah memastikan anaknya telah pergi, Kisedo pun keluar untuk memeriksa apa yang sudah terjadi dan melihat sisa-sisa pengikutnya. Saat melihat semua pengikutnya masih berjaga dan berkegiatan seperti biasa, ia terlihat cukup tenang. Namun ia mulai curiga ketika melihat ribuan demit yang ia tugaskan untuk berjaga di hutan ini tidak terlihat satupun di hadapannya. Sebelum sempat mencari keberadaan demit-demit itu, terjadi keanehan pada sisa-sisa pengikutnya itu. Kisedo, ada apa ini? Salah satu pengikut Kisedo menghampirinya dengan wajah yang kesakitan dengan seluruh tubuhnya mulai membiru. Kisedo mencoba mendekat, namun ketika ia melihat apa yang terjadi pada pengikutnya, ia mengurungkan niatnya. Satu persatu bagian tubuh yang membiru terputus dari tubuhnya. Jari tangan, jari kaki, lengan, dan setiap persendiannya mulai terputus secara berurutan. Anehnya tidak ada setetes pun darah yang menetes dari sisa bagian tubuh yang terpisah. Yang mengerikan lagi, dari sela-sela kulit mereka terlihat tulang mereka mulai menghitam. Trah Mangkubirowo, sungguh biadab kalian. Teriak Kisedo yang gentar melihat kejadian ini. Tubuhnya lemas hingga terduduk di tanah. Ia tidak pernah menyangka anak-anaknya yang tersisa dari Trah Mangkubirowo mau dan mampu merapalkan ilmu santet yang sehitam ini. Sekarang ia tidak heran, wajar saja seluruh demit peliharaannya sampai takut untuk menghadapi serangan ini. Laras! Kisedo teringat dengan Laras yang masih terbaring di rumah. Ia segera berdiri dan berlari menerobos pintu untuk memastikan kondisi istrinya itu. Namun semua sudah terlambat. Seluruh tubuhnya Laras sudah membiru, kaki dan tangannya sudah tidak lagi menyatu dengan tubuhnya. Pak, tolong Pak. Sakit Pak. Laras, bertahanlah Laras. Aku akan mencari cara menghentikan santet ini. Sebuah ilmu dirapalkan oleh Kisedo. Beberapa jenis kembang yang selalu tersedia di rumah itu ditaburkan di tubuh Nyai Laras. Teriakan tolong Nyai Laras menggema di telinga Kisedo. Dengan kondisi ini, hampir tidak ada lagi yang bisa ia lakukan terhadap istrinya itu. Di tengah keputusasaannya, suara menggelegar terdengar hadir di halaman rumah itu. Kisedo menghapus air matanya, mengambil pusaka keris Putu Barong miliknya, dan bersiap keluar menghadapi makhluk yang datang di wilayahnya itu. Keempat ingon terkuat milik keluarga Karjo sudah bersiap di depan untuk membalaskan perbuatan Kisedo terhadap Raden Arya dan kedua anaknya. Dengan segera Kisedo menghunuskan kerisnya ke langit dan merapalkan mantra kuno pemanggil ingon tertua dan tersakti yang dimiliki oleh Trah Balanggawe untuk menandingi keempat makhluk di hadapannya.
Suara guntur menggelegar, angin bertiup dengan kencang namun tidak terlihat satupun sosok makhluk yang memenuhi panggilannya. Kisedo merasa heran, namun sebelum sempat merapalkan mantranya lagi, terdengar suara menggema di hutan yang hanya bisa didengar oleh Kisedo. Tidak ada gunanya. Nyawamu sudah di ujung tanduk. Tidak ada untungnya kami membantumu saat ini. Itu adalah suara Ki Baturijo, ingon paling tua dan sakti milik Balanggawe. Ki Baturijo, apa maksudmu? Kau mau berkhianat dengan Tra Balanggawe yang telah mengikat perjanjian denganmu? Berkhianat? Tidak, Kisedo. Aku akan membalaskan dendammu. Saat ini aku akan mengikuti anakmu dan memastikan ia akan siap untuk menerima tugas pembalasan dendam ini. Dan untuk kamu, nikmatilah sebaik mungkin rasa sakit dan kepedihan yang akan kamu terima sebentar lagi. Tak lama setelahnya, suara itu menghilang bersamaan dengan hilangnya keris putu barong dari tangan Kisedo. Terdengar lagi suara rintihan dari dalam rumah. Kisedo yang cemas dengan keadaan istrinya tidak mempedulikan musuhnya di luar dan menghampiri suara itu. Namun semua sudah terlambat. Saat ini terlihat leher Nyai Laras sudah terpisah dari tubuhnya. Mata dari kepala yang sudah terputus itu masih melirik ke arah Kisedo dengan air mata yang menetes. Suara Nyai Laras mulai menghilang, tidak lagi terlihat pergerakan dari tubuhnya. Ia mati dengan mata yang masih terbuka dan bekas air mata di wajahnya. Terkutuk kalian! Terkutuk kalian, Tra Mangkubirowo! Rasa sedih bercampur marah terdengar dari teriakan Kisedo saat itu. Tidak berhenti sampai di situ. Setelahnya suara dari halaman terdengar jelas di telinga Kisedo yang segera menghampirinya. Itu adalah suara yang muncul dari kepala anak buahnya yang telah terpisah dari badannya meminta pertolongan. Ketakutan yang amat sangat mulai menghantui perasaan Kisedo. Suara-suara itu terus bergema di telinganya. Sampai akhirnya tanpa sadar ia melihat tubuhnya juga mulai membiru. Rasa sakit mulai menjalar di tubuhnya. Ia mulai merasakan seluruh bagian tubuhnya seolah tertarik mencoba lepas dengan sendirinya dari tubuhnya. Bajingan kalian! Harus cari buat demit yang kukumpulkan cukup untuk menghabisi kalian. Kakek tua bodoh, kami ini bukan demit. Kami ini berasal dari berbagai macam kerajaan. Dan tidak sedikit dari kami adalah para panglima yang pernah menaklukkan lebih dari puluhan kerajaan. Jangan bandingkan kami dengan demit-demit secungu kandalanmu itu. Ucap Raden Jaya Dwipa yang memastikan Kisedo Balanggawe sebagai orang terakhir yang menerima santet balung ireng sekaligus memusnahkan Tra Balanggawe di rumah itu. 15 tahun berlalu, udara panas di tengah malam membuat seorang anak muda terbangun dari tidurnya di sebuah rumah. Rumah itu adalah rumah yang tidak sengaja ia temui saat kabur dari rumah majikannya. Saat ia keluar kamar, terdengar suara seperti ada seseorang di dalam rumah itu. Ia mencoba memperhatikan dengan khusyuk dan akhirnya menemukan suara itu berasal dari kursi goyang yang ada di teras. Pemuda itu berjalan keluar dan mendapati seorang pria tua tengah duduk sembari memainkan tongkatnya. Sejenak ia berpikir bahwa pria ini adalah pemilik rumah. Sepurane Mbah, saya sudah lancang masuk ke rumah Mbah tanpa izin. Namun bukannya mendapatkan jawaban, kakek itu malah tertawa keras dengan suara mengerikan. Bersamaan dengan tawa itu terdengar juga suara tawa lain dari seluruh penjuru rumah tanpa dapat terlihat asal dari suara itu. Pemuda itu merasa ketakutan. Ia berlari meninggalkan rumah itu dan terus berlari sepanjang jalan pelariannya. Berbagai macam makhluk gaib berdiri berjejer seolah mengarahkan bocah itu. Waktu wis teko. Semua makhluk gaib yang ia lewati meneriakkan hal yang sama di telinganya. Pemuda itu berlari hingga kelelahan dan terbaring tak sadar di salah satu rumah warga di sebuah desa. Di pagi berikutnya, pemuda itu terbangun. Kali ini di depannya terdapat berbagai macam makanan dan seorang wanita yang sudah berumur. Ia memaksakan dirinya untuk duduk dan mencoba memberi salam. Namun sebelum sempat berbicara, wanita itu membuka pembicaraan terlebih dahulu.
Kamu asalnya dari mana, Le? Kok ibu ndak pernah lihat kamu di sekitar sini? Saya dari dusun Ngalor, Bu. Saya kabur dari rumah majikan saya setelah tidak kuat atas siksaannya. Saya dikejar oleh preman suruhannya hingga tersesat di hutan. Kasihan kamu, Le. Terus bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Di hutan saya tersesat di sebuah rumah. Saat terbangun sudah ada banyak demit di sana dan mulai mengejar saya hingga akhirnya terhenti di sini dan kehilangan kesadaran. Wanita itu berpikir sejenak. Dia mengingat pelindung gaib yang dipasang di rumahnya. Mungkin itu yang membuat pemuda ini selamat dari kejaran demit-demit itu. Mohon maaf apabila saya sudah lancang masuk ke rumah ini. Saya izin pamit, Bu. Sudah, gak usah minta maaf. Kamu di sini dulu aja. Tempat sini aman buat kamu. Kalau kamu mau, kamu bisa membantu mengurus ternak milik keluarga saya. Yang benar, Bu. Matur suwun sangat, Bu. Ibu Sumiati. Nama saya Sumiati. Panggil saja Bu Sum. Pemuda itu segera menghampiri wanita itu dan mencium tangannya untuk menyampaikan rasa terima kasih dan baktinya. Lah jenengmu sapa, Le? Nami kula Toha, Bu. Cerita ini terjadi beberapa tahun setelah negeri ini merdeka, tepatnya di Blitar era tahun 1950-an. Aku hidup di keluarga yang sangat kental dengan klinik dan ilmu batin. Tidak sedikit pusaka yang dimiliki oleh keluargaku, mulai dari yang bersahabat hingga mengerikan. Namaku Pujo. Aku tinggal di sebuah desa di kota Blitar yang masih jauh dari jangkauan pemerintah saat ini. Terlalu sulit untuk kami dan desa sekitar kami untuk mendapatkan kabar dan informasi apapun dari luar sana. Hal itulah yang membuat kami tidak dapat memastikan mengenai apa yang terjadi di luar sana. Salah satunya adalah mengenai wabah yang menyerang desa-desa dan menelan banyak korban. Konon wabah ini adalah serangan sekumpulan makhluk gaib ke sebuah desa yang menyebabkan kematian mendadak. Dengan sedikitnya informasi yang ada, kami menjadi terlena dan sedikit tenang. Apalagi desa kami termasuk yang paling aman dengan adanya keluargaku yang dianggap mampu menjaga desa dari hal buruk dengan ilmu batin yang kami miliki. Tapi persoalan kali ini berbeda. Malam ini seharusnya aku bisa tidur dengan nyaman. Namun hawa malam hari berubah menjadi sangat dingin. Lebih dingin dari biasanya. Hal ini membuatku terbangun. Di tengah rasa kantukku samar-samar terdengar suara bisikan di telingaku. Le, beritahu ayahmu. Tali hitam sudah terlihat di timur. Aku paham dengan suara ini. Ini adalah suara dari Ingon atau roh pelindung yang dimiliki keluargaku yang bernama Raden Segoro Dwipo dan sudah menjaga keluargaku bahkan dari zaman leluhur Mataram kuno. Walau ini sudah malam, aku yakin Bapak masih berada di pendopo keluarga. Biasanya ia sedang beristirahat atau melakukan tirakat. Aku berlari menghampiri Bapak, namun ketika sampai di pintu masuk pendopo, hal yang tidak biasa terlihat di depan mataku. Mataku melihat ke sekeliling. Pendopo ini terasa penuh dengan berbagai macam perewangan dari negeri Segoro Sewu yang berkumpul di tempat ini. Ketika aku masih menerawang dengan apa yang terjadi, Bapak memanggilku terlebih dahulu. Le, panggil semua rojo ke sini. Ada yang harus Bapak sampaikan. Sepertinya Bapak sudah mengetahui apa yang akan aku sampaikan melalui roh pelindung lain yang saat ini menjadi pegangannya. Aku segera paham dengan apa yang dimaksud Bapak dengan segera mengirim pesan untuk para rojo. Rojo yang dimaksud adalah sebutan untuk 10 saudara kakak beradik yang dipercayakan 10 pusaka keramat dari alam negeri yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Bapak yang dikenal dengan nama Pak Sukarjo yang dipercayakan pusaka keris ireng dengan Raden Jaya Dwipa dari negeri Sangkala sebagai ingonya. Aku mengirimkan pesan kepada mereka melalui bisikan gaib untuk mengumpulkan mereka di rumah waras, di mana seluruh keluarga besar kami bisa berkumpul dengan aman. Dalam waktu 3 hari para rojo yang kami undang sudah berkumpul. Mereka membawa serta seluruh keluarga besar mereka sehingga
Rumah ini terasa cukup sesak, namun untuk 10 rojo memiliki tempat sendiri untuk membicarakan bencana yang akan terjadi ini. Ketika malam sudah mulai larut dan keluarga besar mulai beristirahat, aku dan para rojo berkumpul di ruangan yang telah dipersiapkan dan Bapak membuka pembicaraan. Saya baru didatengin Raden Joyo. Dari perkataannya akan ada wabah besar yang tiba ke desa kita, dan ini bukan wabah biasa. Wabah ini tidak akan berhenti dan terus berpindah. Kesembilan saudara Bapak mengangguk-angguk seolah sudah mengetahui berita ini juga dari roh pelindungnya masing-masing. Salah satu adik Bapak, Lek Warjo, saudara yang dipercayakan dengan pusaka keris Betoro Abang dengan pelindung Patih Mahareksa dari negeri Sedino, mencoba menyampaikan penglihatan yang ia dapat. Lalu piye Kang Mas? Soalnya penglihatanku ini ada hubungannya dengan kejadian masa lalu. Seluruh keluarga yang ada di ruangan menoleh kepada Lek Warjo. Mereka tahu kemampuan yang dimiliki Lek Warjo adalah penerawangan yang bisa melihat semua hal yang terjadi di masa lalu, bahkan sejak zaman Mataram kuno. Maksudmu piye, Jo? Menurut penerawangan saya, ini semua ada hubungannya dengan tragedi Rojopati. Rojopati. Yang benar kamu, Jo. Pak De Broto sedikit tidak percaya dengan ucapan Lek Warjo. Ia adalah sesepuh tertua yang dipercayakan pusaka keris Ronggolewu dengan pelindungnya Kiranu dari negeri Banyuwira. Kejadian Rojopati itu sudah terjadi lebih dari 25 tahun yang lalu. Tidak ada sisa-sisa dari kejadian itu. Kali ini Lek Marji, pemegang keris Nogonyowo dengan Patih Gadang Ireng dari negeri Sumuncak, yang protes dengan pernyataan Lek Warjo. Benar Kang Mas, tapi memang itu kenyataannya. Itu penglihatan yang saya dapat. Seluruh anggota keluar gelisah apabila ini benar-benar ada hubungannya dengan tragedi Rojopati. Ya sudah, sebelumnya kita hadapi masalah yang di depan kita dulu. Mengenai wabah yang akan datang ini bagaimana Kang Mas? Lek Giman, pemegang pusaka tombak kuning dengan pelindung Cah Buto dari negeri Segoro Buto, mencoba meluruskan diskusi kami. Bapak menghela nafas, ia benar-benar harus memutuskan sesuatu yang berat. Wabah ini disebabkan oleh kumpulan demit. Jumlahnya bahkan bisa menghabisi satu desa. Hanya ada satu cara untuk mengatasi wabah ini. Pagelaran Ludro Ireng harus dilakukan. Ucapan Lek Warjo mengenai tragedi Rojopati saja sudah cukup mengagetkan. Kali ini Bapak memutuskan untuk mengadakan pagelaran Ludro Ireng. Seluruh anggota keluar mulai gelisah karena siapapun tahu jika Ludruk Ireng sudah digelar berarti wabah yang dihadapi bukan wabah biasa. Apalagi persiapannya sama sekali tidak mudah. Salah satu syarat yang paling berat adalah salah satu pemeran yang bermain Ludruk ini harus seorang laki-laki bujang yatim piatu, berusia 25 tahun dan lahir dengan getih anget. Getih anget atau darah hangat adalah sebuah sebutan mereka yang lahir dengan tubuh dan sukma yang khusus. Tubuh mereka sangat mudah dirasuki oleh roh lain. Hal ini menjadi penting karena ia akan menjadi wadah bagi demit pembawa wabah itu sendiri. Mencari orang seperti itu sangat sulit. Selain karena kriteria sesulit itu, nyawa sang pemain ludruk sudah pasti berada dalam bahaya. Walaupun dengan berat hati seluruh keluarga sepakat dengan pagelaran Ludruk Ireng itu demi menyelamatkan seluruh desa dan agar wabah itu tidak menyerang tempat lain lagi. Cukup lama untuk mengumpulkan pemain Ludruk Ireng sampai akhirnya bisa terkumpul. Untuk pemain utamanya diputuskan seorang anak bernama Toha yang bekerja di rumah Budesum. Budesum sendiri saudara Bapak yang dipercayakan pusaka Konde Prabu dengan pelindung Nyai Solek dari negeri Sirep Abang. Ternyata Toha sengaja bekerja di keluarga Budesum karena pusakanya mampu melindungi Toha dari para roh dan dedemit yang mencoba memanfaatkan getih angetnya. Dengan panduan dari Bapak, ritual pembentukan kelompok Ludruk Ireng ini pun dilakukan. Latihan prosesi-prosesi menolak bala berjalan dengan mudah.
Lek pemegang cambuk Rogopati dengan Panglima Putih dari negeri Pemangsa, dan Lek Min pemegang cambuk Batang Sewu dengan Panglima Projo dari negeri Winasakti yang bertugas melatih pemain-pemain ini untuk melindungi diri dan menyelesaikan misinya. Toha terlihat cukup mudah untuk menerima pelajaran yang diajarkan oleh mereka, sampai akhirnya kelompok Ludru Ireng ini pun siap untuk pentas. Malam Selasa Kliwon, hawa dingin yang tidak biasa mendatangi desa. Sebuah panggung sudah berdiri tegak di sana, bersiap menampilkan pertunjukan ludruk. Di udara sedingin ini, seluruh warga diwajibkan untuk menonton pertunjukan ini tanpa boleh ada seseorang warga pun yang tinggal di rumah. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada satupun warga yang lolos dari perlindungan kami. Awalnya pertunjukan berjalan seperti biasa. Warga terhanyut dengan para peran yang dimainkan oleh kelompok Ludruk Ireng ini. Namun perlahan warga merasakan kehadiran sosok lain yang menonton di sekitar mereka. Pertunjukan yang dimainkan oleh kelompok Ludruk Ireng ini menarik minat para dedemit-dedemit ini. Puncaknya di akhir acara, Toha yang memiliki peran terpenting melakukan prosesi penarikan, di mana seluruh demit dan roh halus yang ada di sana tertarik dengan getih anget yang ada di tubuh Toha. Hawa dingin kembali bertiup menandakan aliran kekuatan demit-demit yang berebut untuk merasuki tubuhnya sebagai sang Ludruk Ireng. Proses itu tidak berlangsung lama hingga akhirnya suasana mencekam hilang dan kami tahu rencana kami berhasil. Bapak, desa sudah bersih. Acaranya berhasil, Pak. Iya, Le. Tapi Bapak heran. Setelah kemasukan demit sebanyak itu kok Toha masih segar bugar, yo. Benar juga. Kerasukan satu demit saja sudah beratnya bukan main. Entah mengapa Toha masih segar bugar seperti tidak terjadi apa-apa. Ya sudahlah, kita lihat perkembangannya nanti di pertunjukan lain. Setiap Selasa Kliwon, pagelaran Ludruk Ireng diadakan dari desa ke desa. Sebisa mungkin kami menyelamatkan seluruh desa yang berpotensi diserang demit-demit sesuai arahan dari roh pelindung kami masing-masing. Seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar hingga akhirnya pertunjukan terakhir diadakan di Rumah Waras untuk pertunjukan Bule Sumi, pemilik selendang pucuk ayu, dengan pelindung Nyi Marni dari negeri Wetan. Beliau beralasan agar diadakan di Rumah Waras untuk menyelesaikan dan membersihkan sisa-sisa ritual yang telah dijalani. Kami menonton pertunjukan dengan senang. Hiburan yang disajikan sungguh mampu membuat kami terhipnotis dengan tiap candaan dari kelompok ludruk ini. Namun aku sedikit merasa aneh dengan gelagat Pak Deyuti yang memegang pusaka keris Candra Sewu di tangannya, padahal ini harusnya menjadi acara yang santai untuk menutup semua musibah. Aku berharap kekhawatiranku hanyalah sebuah rasa gelisah biasa hingga akhirnya acara ludruk pun selesai. Kami bertepuk tangan sebagai bentuk apresiasi atas usaha mereka selama ini, dan lebih hebatnya lagi, tidak ada korban jiwa dari ritual ini. Namun bukannya membubarkan diri, seluruh anggota ludruk malah berdiri di tempat, tepat di panggung kecil tempat mereka melakukan pertunjukan. Kali ini berbeda dengan saat mereka tampil. Mereka berdiri dengan tanpa sedikit ekspresi pun di wajahnya. Ada apa ini? Apa ada yang salah? Para rojo mempertanyakan kelakuan para pemain ludruk itu. Toha, sang pemain utama Ludruk Ireng, menunjuk kepada para rojo dan menunjuk dengan wajah penuh dengan emosi. Apa kalian ingat dengan Nyi Laras, istri dari Ki Sedo? Tanya Toha dengan tangan yang menunjuk ke para rojo dengan gemetar. Pak Deyuti berdiri, terlihat roh pelindung pusakanya Pangeran Aji Dwipa dari negeri Wetan Abang sudah berdiri di sebelahnya seolah bersiap akan sesuatu. Nyi Laras, Ki Sedo, turunan dari Trah Balanggawe, itu yang kamu maksud? Tangan Toha masih gemetar, kali ini wajahnya memerah bukan karena dendam pemain ludruk, namun jelas terlihat itu semua dari emosinya yang seolah sudah tertahan lama. Iya, mereka yang kalian bunuh dengan santet Balung Ireng. Budesu maju ke depan. Maksud kamu apa, Toha? Demit apa yang menguasai kamu? Terlihat Budesu merasa bertanggung jawab karena beliau yang merekomendasikan Toha untuk peran ini. Nyi Laras,
Yang kalian bunuh saat sedang mengandung dia adalah ibuku. Kali ini wajahnya terlihat sangat menyeramkan. Emosi marah dan sedih bercampur di wajahnya, seolah ia menangis tanpa bisa lagi air mata menetes dari matanya. Hingga di akhir kekesalannya, sebuah mantra kuno dibacakan oleh Toha. Dalam sekejap ribuan siluman demi talas berkumpul di belakangnya. Mereka semua adalah para penyebab wabah yang sengaja Toha sebagai ludruk ireng kumpulkan untuk membalas dendam kematian keluarganya. Sudah cukup. Sudah cukup kebenaran yang ku ketahui selama hidup bersamamu. Ini adalah hari yang ku nantikan. Hari di mana aku bisa melihat manusia biadab seperti kalian mati. Suara alunan gamelan terdengar kali ini bukan berasal dari alat musik, melainkan suara dari alam gaib seolah menandakan mulainya peperangan. Bapak maju membuka jalan seolah tak gentar dengan ancaman sang ludruk. Ia maju dan menantangnya. Apa kamu belum tahu siapa yang berdiri di depanmu ini? Ini hari pembalasan atas santet Palung Ireng yang menghabisi keluargaku. Kalian pun harus mati dengan rasa sakit yang sama. Toha mulai kehilangan kesadaran dan terbuai dengan nafsu membunuh yang merasukinya. Ratusan demit mulai menyerang, namun Lek Jiman memanggil tombak kuningnya dan memerintahkan Cah Buto untuk menghalau ratusan demit yang menyerang rumah waras. Berbagai kutukan dirapalkan oleh setan-setan demit talas, namun dengan selendang ayu bule Sumi, semua kutukan itu terpental dan tidak ada satupun yang melukai para rojo. Tidak sedikit siluman yang berkeliaran mencoba mencari celah di sekitar kami, tapi mereka semua terhempas dengan tarian kedua adik bapak, Lek Endar dan Lek Marji, yang memainkan cambuk pusakanya. Bapak maju dan memperingatkan kelompok ludruk itu sekali lagi. Kamu lihat, tidak ada satupun kesempatanmu untuk menang melawan kami. Toha tidak membalas, ia masih mengamuk dengan dendam yang membakar seluruh amarahnya. Ini adalah perang terakhir. Akan kupastikan keturunan Ki Rosyad dan Trabanggalawe habis tak bersisa. Drak bapak memimpin anggota keluarganya untuk menyelesaikan pertempuran ini. Saat semua pusaka rojo berkumpul, hampir tidak ada kekuatan gaib yang bisa mengalahkannya. Setiap pusaka memiliki perannya masing-masing sehingga tidak ada celah untuk dikalahkan. Pertempuran berlangsung semalam suntuk. Tidak ada yang tahu bagaimana proses dan ujung dari pertempuran ini. Yang terjadi di akhir malam para rojo, keluarga bapak berhasil bertahan hidup tanpa kekurangan satu apapun. Namun keberadaan para pemain ludruk ireng itu tidak pernah ditemukan wujudnya. Seluruh panggung dan perlengkapan ludruk pun hilang tanpa jejak. Hanya tersisa sebuah topeng berwarna hitam tergeletak di tanah tepat di mana panggung itu berdiri. Bapak yakin ia sudah menghabisi seluruh pemain ludruk dan keturunan Trabanggalawe. Sisa-sisa tragedi Rojopati. Sebuah tragedi perang santet antara saudara seperguruan yang melibatkan dua tuan tanah 25 tahun yang lalu. Namun tetap ada rasa khawatir di diri bapak. Apabila kejadian ini terulang lagi di masa depan dan ketika saat itu tiba, tidak ada pusaka para rojo yang bisa menghentikannya. Sekian dan terima kasih buat Dioseta yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.